pagi, siang, dan malam kepada Ibu Lekok selaku dosen pengampu dari mata kuliah Intermediate Accounting 1. Di sini pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan atau memaparkan materi yang telah kami rangkum, yaitu PSAK 26 tentang biaya pinjaman. Sebelum kami memulai presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, kolektif dengan NIM 2021 50138, Sarah Khairunisa dengan NIM 2021 50286, Revina Tonai dengan NIM 2021 50350, dan Adria Sarunggalo dengan NIM 2021 50235. Oke, yang pertama itu adalah biaya pinjaman. PSAK 26, biaya pinjaman mengadopsi IAS 23 tentang borrowing cost per 1 Januari 2009 dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK. Nah, penyesuaian tahunan PSAK 2026 pada tahun 2015 mengadopsi IAS 23 efektif per 1 Januari 2014 dan disahkan oleh DSAK IAI tanggal 27 Agustus 2014. PSAK 26 tentang penyesuaian tahun 2018, biaya pinjaman mengadopsi seluruh pengaturan dalam Annual Improvement to IFRS 2015-2017 cycle. Perbedaan dengan IFRS. Yang pertama itulah IAS 23 paragraf 27 dan 28 tentang ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan. Yang kedua, IAS 23 paragraf 29 tentang tanggal efektif. Opsi penerapan dini dihilangkan karena penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS terkait diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Yang ketiga, IAS 23 paragraf 29A tentang tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan. Selanjutnya itu adalah bagian pertama. Pada paragraf pertama PSAK 26, di situ jelaskan bahwa biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut, biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Yang kedua, entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman. Yang ketiga, pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas, actual or imputed cost of equity, termasuk model preference yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Yang keempat, entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi dari A. Aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar, sebagai contoh aset biologis dalam lingkup PSAK 69 agrikultur, atau B. Persediaan yang dipublikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan pasar berulang. Yang kelima, aset kualifikasian. Aset kualifikasian itu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Kedua, biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Selanjutnya itu adalah biaya pinjaman mencakup A. Beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 71 instrumen keuangan. Yang B dikosongkan, C dikosongkan, B. Bunga terkait liabilitas sewa yang diakui sesuai dengan PSAK 73 yaitu sewa. E. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revina. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aset yang dapat menjadi aset kualifikasian. Yang pertama ada persediaan, lalu yang kedua ada pabrik, ada fasilitas pembangkit listrik, aset tak berwujud, properti investasi, tanaman produktif. Nah, aset keuangan dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jangka waktu pendek bukan merupakan aset kualifikasian. Sedangkan untuk aset yang siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika diperoleh juga bukan merupakan aset kualifikasian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengakuan PSAK 26. Yang pertama ada entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Lalu selanjutnya ada biaya pinjaman
yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset ketika kemungkinan besar biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomi masa depan untuk entitas dan dapat diukur secara andal. Ketika entitas menerapkan PSAK 63, yaitu pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi, maka entitas mengakui bagian dari biaya pinjaman yang menggantikan inflasi selama periode sama sebagai beban dengan ketentuan PSAK 63 pada paragraf 21. Selanjutnya ada biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Yang pertama, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh suatu aset, maka biaya pinjaman yang terkait secara langsung akan dapat diidentifikasi dengan mudah. Lalu selanjutnya, tidak mudah untuk mengidentifikasi hubungan langsung antara pinjaman tertentu dan aset kualifikasian. Dan untuk menentukan pinjaman yang dapat dihindari, sebagai contohnya itu kesulitannya ketika terjadi pembiayaan entitas dikoordinasikan secara terpusat. Nah, kesulitan juga timbul ketika kelompok usaha menggunakan berbagai bentuk instrumen utang untuk meminjam dana dengan tingkat bunga yang berbeda dan meminjamkan dana tersebut kepada entitas dalam kelompok usaha tersebut dengan dasar yang beragam. Kesulitan lain juga timbul dari penggunaan pinjaman dalam denominasi atau terkait dengan valuta asing ketika kelompok usaha beroperasi dalam perekonomian dengan nilai inflasi yang tinggi dan dari fluktuasi kurs. Akibatnya, penentuan jumlah biaya pinjaman tersebut dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset kualifikasian menjadi sulit dan diperlukan adanya pertimbangan. Untuk yang ke-12, jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Untuk yang ke-13, perjanjian pembiayaan untuk kualifikasian dapat mengakibatkan entitas memperoleh dana pinjaman dan menanggung biaya pinjaman terkait sebelum sebagian atau seluruh dana tersebut digunakan untuk pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam keadaan demikian, dana tersebut seringkali diinvestasikan sementara menunggu pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi selama satu periode, maka setiap penghasilan investasi yang diterima atas dana tersebut dikurangi dengan biaya pinjaman yang terjadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan di sini saya akan membahas dari paragraf 14. Jika entitas meminjam dana secara umum lalu menggunakan untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode. Namun entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut. Pada paragraf 15 dikatakan, dalam keadaan tertentu, seluruh biaya pinjaman entitas induk dan entitas anaknya dapat dimasukkan ketika menghitung rata-rata tertimbang biaya pinjaman. Dalam keadaan lain, setiap entitas anak dapat menggunakan rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari pinjamannya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan paragraf 16 tentang selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Pada paragraf 16 dikatakan,
ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang diekspektasikan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan dalam pernyataan lain. Dalam keadaan tertentu, jumlah yang diturunkan nilainya atau dihapus bukukan dapat dipulihkan sesuai dengan pernyataan lain tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang permulaan kapitalisasi. Pada paragraf 17 dikatakan, entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya pengeluaran untuk aset. Yang kedua, terjadinya biaya pinjaman. Dan yang terakhir, entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensitasnya. Pada paragraf 18 dikatakan, pengeluaran atas aset kualifikasian hanya mencakup pengeluaran yang mengakibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, atau liabilitas berbunga yang diambil alih. Pengeluaran tersebut dikurangi setiap termin penerimaan pembayaran dan hibah yang terkait dengan aset tersebut. Jumlah tercatat rata-rata aset selama suatu periode, termasuk biaya pinjaman yang sebelumnya sudah dikapitalisasi, normalnya merupakan suatu perkiraan yang layak dari pengeluaran yang mana tarif kapitalisasi diterapkan pada periode tersebut. Pada paragraf 19 dikatakan, aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Nya mencakup lebih dari sekadar konstruksi fisik aset tersebut. Aktivitas tersebut meliputi juga pekerjaan teknis dan administratif sebelum konstruksi fisik dimulai, seperti aktivitas untuk memperoleh izin konstruksi. Akan tetapi, aktivitas tersebut tidak mencakup penguasaan suatu aset ketika tidak terdapat produksi atau pengembangan yang mengubah kondisi aset tersebut. Nah, sebagai contoh, biaya pinjaman yang terjadi selama pengembangan tanah dikapitalisasi selama periode dilakukan aktivitas yang terkait dengan pengembangan tanah. Akan tetapi, biaya pinjaman yang terjadi selama perolehan tanah untuk tujuan pembangunan tanpa ada aktivitas pengembangan yang terkait tidak memenuhi kualifikasi untuk dikapitalisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghentian sementara kapitalisasi. Dikatakan, entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang, yang mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Yang kedua, biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang, yang mana entitas menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Biaya pinjaman tersebut adalah biaya pemilikan aset yang selesai sebagian dan tidak memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Namun demikian, biasanya entitas tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode ketika entitas sedang melakukan pekerjaan teknis dan administratif yang signifikan. Entitas juga tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman ketika penundaan sementara merupakan bagian dari proses yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Sebagai contoh, kapitalisasi tetap berlanjut selama periode yang diperpanjang ketika tingkat ketinggian air menyebabkan penundaan konstruksi suatu jembatan. Jika tingkat ketinggian air tersebut umum terjadi selama periode konstruksi di wilayah geografis tersebut. Penghentian kapitalisasi. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.
23. Secara umum, suatu aset siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Ketika konstruksi fisik selesai, walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin masih berlanjut. Jika modifikasi kecil masih berlangsung seperti dekorasi terhadap aset sesuai spesifikasi pembeli atau pemakai. Hal ini mengindikasikan telah terjadi penyelesaian seluruh aktivitas secara substansial. Penghentian kapitalisasi 24, jika konstruksi aset kualifikasian diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkannya agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai secara substansial. 25. Kompleks bisnis yang terjadi dari beberapa bangunan yang setiap bangunan dapat digunakan secara individual merupakan contoh aset yang kualifikasian yang setiap bagiannya dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Contohnya dari aset kualifikasian yang memerlukan penyelesaian sebelum setiap bagian dapat digunakan adalah bangunan pabrik yang melibatkan beberapa proses yang berjalan secara berurutan pada bagian yang berbeda dalam lokasi yang sama, seperti pabrik baja. Pengungkapan yang ke-26, entitas mengungkapkan A. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode, dan B. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Ketentuan transisi 27 dikosongkan, 28 dikosongkan, 28A PSAK 26 penyesuaian tahunan 2018. Biaya pinjaman mengamandemen paragraf 14, entitas menerapkan amandemen tersebut untuk biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Tanggal efektif 29. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. 29A dikosongkan, 29B PSAK 71 instrumen keuangan mengamandemen paragraf 06. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 71. 29C PSAK 73 sewa mengamandemen paragraf 06. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 73. 29D PSAK 26 penyesuaian tahunan 2018. Biaya pinjaman mengamandemen paragraf 14 dan menambahkan paragraf 28A. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenankan. Jika suatu entitas menerapkan amandemen tersebut lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Penarikan 30. Pernyataan ini menggantikan PSAK 26 2008 biaya pinjaman. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.